Halo semuanya, setelah lama vakum beberapa hari ya, akhirnya kita kembali lagi. Di video kali ini saya akan membahas saham yang akan melakukan ya stock split. Yang mana ini stock splitnya menarik, tetapi dari segi sahamnya ini mungkin jarang didengar oleh masyarakat gitu. Dimana konten sebelumnya yang tentang membahas stock split juga sama. Nah ini emitennya ini dalam sektor yang sejenis. Nah ini perusahaannya apa dan apa yang membuat mereka stock split. Nah ini akan saya ulas di video kali ini. Oke, check this out. Saat saya take video ini jam perdagangan setengah 10 tanggal 5 Maret 2024. Ini saya take video, kondisinya IHSG saat saya take turun 0,13%. LQ45 R2 naik 3,8 dan seterusnya ini. Oke. Saham yang akan saya bahas yang melakukan stock split adalah SCCO, di mana Supreme Cable Manufacturing and Commerce, di mana beberapa hari atau minggu yang lalu lah ya, kita sudah membahas tentang stock split juga, yang mana itu ada saham ini ya 1 bulan yang lalu lah ya. Ini juga sama, ini bisa ditonton. Ini perusahaannya adalah TBMS kalau nggak salah. TBMS stock splitnya 1:2. Nah ini bisa ditonton, dan dulunya pernah 1:20 kalau yang TBMS. Nah sedangkan yang sekarang itu SCCO. Nah kalau sebelumnya itu kan TBMS yang kita bahas. TBMS ini ya, yang mana dia secara corporate action itu dia pernah stock split 1:20. Kalau yang sekarang SCCO secara track record dia corporate action, dia stock split baru sekarang yaitu 1:4. Terus dia rajin bagi dividen. Nah kondisi CETEC ini harganya di 9.775. Oke, SCCO ini apa sih? Kalau kita baca dulu di profile perusahaan di Stockbit, ini adalah SCCO adalah PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk atau disingkat SUKACO, bergerak di bidang produsen kabel. Produknya meliputi kabel telekomunikasi, kabel listrik, kabel anamel. Produksi perusahaan ini dijual di lokal dan ekspor, memasarkan produk kepada swasta melalui distributor perseroan, di samping juga kepada PLN dan proyek. Perusahaan memulai produksi komersial pada 1972. Ini perusahaan udah lama. Anak perusahaannya cuma 2, yaitu PT Setia Pratama Lestari Pelletizing Industry. Ini sektornya di pellet cross link polyclad kabel-kabelan manufacturing. Terus PT Supreme Decolux, ini pembuatan melamin, resin dan lembaran melamin di Jakarta. Ini udah lama juga. Mohon maaf ya kalau ada berisik-berisik karena ada perbaikan di luar. Oke. Supreme Cable nih websitenya ya. Kualitas kabel terpercaya selama 51 tahun. Terus telah berkembang secara stabil melalui perusahaan kabel terluas dan terdepan di Indonesia dengan angka penjualan mencapai lebih dari 2 triliun per tahunnya. 2 triliun per tahunnya. Kalau kita lihat, nah ini produk-produknya, silahkan dicek sendiri. Nah kalau kita cek berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga ini ya, mereka mengatakan penjualnya lebih dari 2 triliun ya, make sense. Bahkan sampai kuartal ketiga 2023 omsetnya itu di 4,2 triliun ya, luar biasa, 4,2 triliun. Terus kalau kita scroll ke atas dulu, secara aset mereka naik, bertumbuh. Secara aset lancar dia bertumbuh ya, terutama kasnya ada 900 M. Kalau kita cek di sini kas dan setara kasnya untuk SCCO itu sendiri adalah, nah ini 900, deposito ada 104 M, sisanya itu kas di bank yaitu 895. Nah ini mungkin menurut saya terlalu banyak, cuman ini bisa aja buat pembayaran pada distributor dan lain-lain. Itu sih pada ya ibarat bahan baku lah. Tingkat suku bunga sama dengan tahun lalu 2,25. Cuman tahun lalu itu di deposito hanya 69 M, sekarang 104 M. Udah bertambah lah. Udah bertambah. Yang bertambah signifikan tuh di Bank BCA 63, sebelumnya 6 miliar. Tuh. Tapi kasnya ini lumayan gede ya, termasuk gede. Nah ini liabilitasnya kalau kita hitung, lihat. Utang bank secara jangka pendek nggak ada,
utang dividen ada 1,5, jangka panjang nggak ada. Jadi ini bisa dikatakan perusahaan dengan tingkat liabilitas yang kecil banget. Total liabilitas itu total 476 M ya, 476 M, dan ini bisa di cover dengan kasnya doang ya, dan masih sisa. Wow, ini keren banget perusahaan ini. Kondisinya harganya saat ini berada di 2 triliun ya, 2 triliun enterprise value-nya 1 triliun. Wow, menurut saya ini perusahaan yang murah ya, menurut saya murah. PI-nya masih 7, PBV 0,41. Kenapa murah? Sesimpel kalau hutangnya dibayar ya, hutangnya dibayar 476 kurangi 900 ini something lah, let's say masih 500-an. Ini perusahaan masih punya cash loh. Wow, masih punya cash dan masih punya sisa-sisanya. Dengan kondisi semua hutang dibayar. Luar biasa, ini perusahaan bagus. Mungkin perusahaan yang bisa dikatakan under value dan juga tidak mutiara bisa juga sih kalau saya melihat. Terus ekuitas, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ini ada 2 triliun. Jadi mereka ada 2 triliun. Tadi masih ada 500, jadi 2,5. Market cap 2 triliun. Wow, ini kecil banget ya. Saldo laba yang belum ditentukan 2T, kasnya dengan asumsi bayar hutang masih sisa 500, 2,5 T sendiri ya. Duit free, tidak ngapa-ngapain. Dan market cap hanya 2 triliun. Dari situ kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa ini perusahaan murah gitu. That's it. Sesimpel itu aslinya ya. Cuman kita mengkaji juga kadang gimana prospek bisnisnya dan lain-lain. Oke, kita lihat pendapatannya. Pendapatannya naik. Yang menarik di sini adalah beban pokok pendapatan. Pendapatannya naik tapi beban pokoknya turun ya. Kalau kita ini cek ya. Tahun lalu beban pokok pendapatannya itu kan 3871 M ET. Kita bagi dengan omsetnya ya 4 triliun tuh 94%, hampir 95 lah. 94,97, let's say 95. Nah, tahun ini dengan 3,3 hampir 3,9 T dengan omset 4,2 ini 91. Jadi mereka berhasil menekan beban pokoknya, luar biasa ya. Bagus sih. Terus di sini kalau saya total beban penjualannya turun juga dan pemasaran, tetapi beban umumnya naik. Nah, ini kalau di total masih 160. Ya hampir mirip dengan ini ya. Mirip-mirip. Jadi nggak berpengaruh. Nah, ini ya penghasilan keuangan, efek dari mereka naruh depositonya lebih gede, berefek ya. Oke, ini juga bagus sih kalau saya melihat ya di sini sih. Nah, kita cek pendapatannya gimana sih pendapatannya. Pendapatan dari SCCO. Kita cek di bawah di sini. Oke, informasi berelasi terlalu jauh. Beban pokok pendapatan ini pendapatan kabel dan insulasi. Oke, instalasi. Paling banyak tetap kabel ya, 4,4 triliun sendiri ya. Bahkan kabel doang ini sama dengan tahun lalu gitu, hampir sama ya dari total tahun lalu, which is good ya. Itu sih menurut saya. Insulation ini yang naik 186, sebelumnya 146 M doang. Nah, ini ya pihak berelasinya ya, itu ada PT Kabel Indo Murni Tbk dan PT Sibalek Power Kabel Elektrikal, dan ada PLN juga. Nah, ini Kabel Indo Murni ini KBLM kalau nggak salah. KBLM. Nah, Kabel Indo Murni kalau kita cek di sini secara profil perusahaan apakah dimiliki yang sama ya? Dimiliki oleh Sibalek dan Mesindo Agung. Sibalek dan Mesindo Agung. Kalau SCCO sendiri dimiliki oleh Moda Sukma dan Tutulan Sukma. Oh, ini mungkin ada pihak berelasi hubungan dengan ownernya kali. Ownernya sama atau beririsan tetapi di PT yang berbeda gitu. Ini yang bagus sih, karena ini ada hubungannya dengan Sibalek juga. Oke, ini hal yang menurut saya oke aja, masih oke. Mereka juga masih punya pasar di PLN bertambah tipis ya, bertambah tipis kalau saya lihat di sini. Nah, ini ya mereka butuh bahan baku lumayan gede ya. Persediaan pembeliannya 3,4 T ya. That's why mereka punya cadangan cash yang banyak ya kalau saya lihat di situ. Itu sih kalau saya melihat dari si SCCO. Nah, ini stock splitnya 1:4 ya.
1/4 sudah diketok, dan come date-nya kalau kita cek di sini cara corporate action itu di tanggal 7. Tanggal 7 saat video ini tayang berarti hari Kamis. Hari Kamis come date-nya 1/4. Jadi let's say harganya nanti naik melambung sampai 10.000 ya mungkin 2.500 jadinya. Gitu sih. Jadi punya satu lot jadi 4 lot gitu. Dan iya, ini buat retail akan semakin menarik ya kalau saya melihat ya. Poinnya itu tadi. Oke, kita lihat dividennya. Tahun lalu itu dividennya 150 per lembar dengan EPS 517. Tahun ini EPS-nya pasti naik ya. Karena tahun lalu kuartal ketiganya minus. Oke. 150 dibagi dengan 517,89. 28%, lese 0,25 lah. Kali dengan labanya ini mungkin di kisaran ini udah bentar. Tahun ini sampai kuartal ketiga labanya itu secara EPS sudah di angka 48 tambah 312. Udah 959. Let's say di 1000 deh. 1000 dikali dengan 0,25 ya dapat 250 per lembarnya. Dibagi dengan harga sekarang 9750, 2%. Secara dividen nggak gede-gede amat. Dan dia bagi dividen biasanya di tengah tahun. Cuman yang menarik di sini kan mereka mau stock split sih. Poinnya itu aja sih. Kalau saya melihat SCCO ini menarik, banyak yang nggak dengar. Cuman resikonya adalah mereka ini nggak liquid. Lockout. Jadi nggak liquid. Kemungkinan nantinya agak resikonya itu sih, nggak liquid aja sih. Tapi dari segi tadi kita bahas ya, liabilitasnya, hutangnya sangat bahkan tidak ada, tetapi kasnya gede banget, bahkan kasnya bisa menutup semua hutangnya dan masih sisa. Itu hal yang menarik banget, bagus banget perusahaan ini secara kesehatan, secara ada istilah cash is the king ya, ini menurut saya perusahaan ini gitu. Karena masih sisa tadi kan kasnya. Oke. Ini menurut saya SCCO menarik, dengan adanya tambahan stock split ini bisa jadi stimulus yang positif buat SCCO. Semoga bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya share. See you on the next video. Bye bye.